check. Check one, check, check. Kembali lagi bersama saya Kenneth Agusta Yanuar dalam program Yuk Kepo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman generasi cashless semua untuk jalan-jalan sebentar ke pusat perbelanjaan pertama dan tertua di Indonesia, Sarinah. Pusat perbelanjaan ini sudah berdiri sejak tahun 1962. Dan pada tahun 2020 kemarin, Sarinah direnovasi besar-besaran. Sekarang, Sarinah hadir dengan konsep yang lebih modern. Salah satu yang mendapatkan sentuhan baru adalah Pasar Nusantara. Sentra kuliner ini terletak di lantai basement. Seperti apa sih wajah baru dari Pasar Nusantara dan apa saja yang disajikan di sana? Saat ini sudah ada rekan saya, Via, yang berada di Sarinah. Halo Via, seperti apa wajah baru dari Pasar Nusantara? Ya, halo Kenneth. Jadi hari ini aku sudah ada di Sarinah Tamrin dan setelah datang ke sini menginjakan kaki pertama kalinya setelah mereka renovasi, tentunya aku amazed banget sama detail-detail yang ada di Sarinah ini. Bangunannya sangat amat ciri khas dari Nusantara, termasuk di sini ada dinding di mana sejarah dari si Sarinah itu sendiri. Dan satu lagi yang berubah dari Sarinah adalah sentra kuliner mereka, yaitu Pasar Nusantara, tepatnya ada di basement si Sarinah itu sendiri. So, kita langsung ke sana aja. Ya, Kenneth, jadi kali ini saya sudah ada di Pasar Nusantara seperti yang udah kita lihat di sini. Jadi Sarinah ini renovasi di tahun 2020 dan kemudian dibuka kembali pada tahun 2022. Sesuai dengan namanya, di sini adalah Pasar Nusantara, di mana di sini menyajikan juga kuliner-kuliner Nusantara. Daripada penasaran, kita langsung muter aja yuk. Let's go! Nah, seperti yang udah saya informasikan tadi, kalau di sini tuh temanya Nusantara. Di sini kalian bisa nemuin banyak banget kuliner Nusantara, dari mulai ada asinan, terus juga di sini ada es goreng kampung, ada gado-gado, bahkan ada yang paling viral itu sate akjai. Kalian bisa langsung nemuin di Pasar Nusantara ini. Buat kalian yang ada di Jakarta, yang kantornya di sini ataupun sekedar main, kalian bisa langsung datang aja nih ke sini. Ya, jadi di sini tenannya banyak banget teman-teman. Ada jajanan buron, es jeruk cendol durian, terus pisang madu dan pasti. Pokoknya banyak banget tenan-tenan yang menarik banget dari kuliner Nusantara ini. Nah, di sini pembayaran itu udah cashless, di mana IG Projection bekerja sama dengan Yuk Payment Gateway dalam sistem pembayaran. Jadi, cuma tinggal scan kris saja, kalian bisa langsung dapetin makanan dan minuman yang kalian mau. Ya, jadi setelah tadi muter-muter, aku mutusin buat beli taekwan karena ini salah satu makanan Nusantara yang aku suka banget. Dan gitu aja Kenneth, laporan dari Pasar Nusantara. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Via. Dan memang sesuai dengan namanya Pasar Nusantara, makanan dan minuman yang disajikan di sana sebagian besar adalah khas Nusantara. Dan ini sesuai dengan keinginan Presiden Soekarno saat Sarinah didirikan. Beliau ingin Sarinah menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan hasil karya mereka. Dan sekarang kita akan kembali lagi ke Sarinah. Via, saya ingin mengetahui ada berapa jumlah tenan di sana dan kira-kira seperti apa sih proses pemilihan dari tenan-tenan tersebut? Ya Kenneth, di sini sebenarnya tenannya tuh banyak banget ya, tapi untuk berapa banyaknya jumlah pastinya itu kita langsung tanyain aja ke Pak Tommy dari ID Projection.
Nah, kali ini aku udah bareng sama Pak Tommy dari ID Projection. Halo Bapak, terima kasih untuk waktunya. Oke, mau kenalan dulu mungkin? Kenalan boleh dengan Oke, perkenalkan nama saya Tommy dari ID Projection. Yang saat ini kita ada beberapa kita kelola tempat food court Pasar Nusantara, berikut juga dengan Kampung Artis. Oke, aku langsung masuk ke questionnya aja ya Boleh, Pak. ya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih dari Yuk tentunya. Yang pertama itu, ID Projection ini kan salah satu event organizer ya di Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa ID Projection tuh gencar banget ngegelarin festival kuliner? Dalam setahun tuh kira-kira ada berapa sih Pak yang ditargetkan gitu loh? Oke, kalau kenapa kita menggelar festival kuliner? Karena kita bergerak di bidang F&B dan kita juga tujuannya untuk mengangkat budaya makanan Indonesia yang begitu banyak sebetulnya. Yang saat ini belum terlalu banyak juga diangkat, makanya kita hadir untuk mengangkat dari setiap makanan-makanan yang secara taste dan budayanya sangat kuat, dari Sabang sampai Merauke. Oke. Kalau bicara udah berapa banyak dalam 1 tahun, kurang lebih dalam 1 tahun kita menggelar event, kita nggak terlalu banyak sih untuk menggelar event. Mungkin 1 tahun kita ada kurang lebih 6 kali. 6 kali, iya, itu lumayan banyak lah ya dalam 1 tahun. Sebetulnya enggak, karena kita lebih mengejarnya ke food court sih ya. Oke, jadi for a long time gitu ya jatuhnya. Oke, nah question selanjutnya nih, kenapa dari beberapa titik, kenapa milih Sarinah buat festival yang sekarang? Terus juga kan tenannya banyak ya Pak, tadi aku lihat. Ada nggak sih standarisasi khususnya milih tenan buat ada di event ini gitu? Pastinya ya. Kenapa kita memilih Sarinah? Lebih tepatnya karena kita di-hire oleh dari orang tua grup. Gitu. Jadi awal pertama kali ini Pasar Nusantara buka, ini tahun 2002 bulan April. Sebelumnya kita pun juga di-pitching oleh beberapa rekanan-rekanan yang lain lah. Mungkin yang bermain yang sama dengan kita. Tapi untungnya, blessing-nya lagi, ID Projection dipilih untuk mengelola Pasar Nusantara Sarinah bersama orang tua grup. Oke, jadi itu reasons-nya ya? Betul. Jadi kalau standar khusus, sangat-sangat selektif. Jadi kita nggak bisa sembarangan memberikan tempat, mohon maafnya tanda kutipnya, untuk pemain-pemain baru yang baru bergerak di bidang F&B, mereka bisa langsung hadir di Pasar Nusantara, tidak bisa seperti itu. Kita benar-benar mensortir setiap tenan yang ada di sini, yang rata-rata mungkin kalau ibu pada bapak lihat di sini semuanya bicara secara umur mereka sudah sangat lama, sudah sangat legend juga. Mungkin yang kalau bapak ibu lihat di sini kita ada Gudeg Yujum, itu juga sangat lama, dan mungkin ada Gado-Gado Boplo dan yang lain-lainnya. Iya, tadi aku juga ngelihat ada Abjay dan semacamnya gitu ya, maksudnya udah nggak asing lah di telinga masyarakat. Pak, tadi kan aku udah muter-muter nih, tenannya banyak banget. Boleh tahu nggak sih jumlah pasti tenan yang ada di Pasar Nusantara ini ada berapa sebenarnya? Saat ini kita mempunyai 52 tenan, gabungan antara unit maupun angkringan. Jadi angkringan pun ada di sini? Yes, betul. Oke, ngomong-ngomong tentang pembayaran nih Pak, ID Projection kan termasuk salah satu event organizer yang ngedorong proses UMKM gitu kan di Indonesia. Nah, gimana dari ID Projection gimana ya, ngarahin para UMKM ini tuh buat ngegunain QRIS gitu loh, dan kenapa memilih Yuk sebagai partner nih untuk di event? Oke, memang sebelumnya kita tidak pernah menggunakan dari QRIS ya Bu ya. Kita selalu menggunakan tag NFC card. Gitu. Untuk zaman sekarang sudah makin tambah berkembang, saya lihat perkembangan QRIS sudah sangat pesat sejauh ini. Dan saya lihat penggunaan QRIS dari Yuk ini sangat aman dan mudah, gitu. Jadi tunggu apa lagi? Sudah saatnya beralih kita semua ke QRIS. Betul, cashless lah ya sekarang tuh ya. Oke, last question nih Pak Tommy. Selain Pasar Nusantara, ID Projection bakal ada event apa lagi, di mana dan kapan? Mungkin bisa diinfoin ke teman-teman generasi cashless. Tahun ini kita akan buka satu food court baru di bulan Juni. Kita akan ada buka di gedung MRT. Dan kita juga sekarang ada bergerak juga di bidang sport. Kita akan ada buka sport center di Tangerang. Kurang lebih tanahnya 2,5 hektar dan di dalamnya pun ada juga nantinya food court-nya juga di dalamnya. Oke, berarti pertengahan tahun ini ya salah satu proyek. Pertengahan tahun ini kita udah ada buka satu lagi
Dan di akhir tahun kita sudah ada pembukaan untuk sport center terbesar nanti ada di Tangerang. Oke, buat teman-teman dicatat untuk tanggalnya, buat nanti datang juga ke Project ID Projection pastinya. Thank you. Oke, Pak Tommy, terima kasih Ya, banyak buat sama-sama fashion dan waktunya. semuanya. Nah, tadi udah bicara langsung sama Pak Tommy gimana ID Projection itu ngumpulin tenan-tenan di sini, yang kita tahu jumlahnya juga banyak banget ya pastinya, dan seleksinya juga ketat, dan tenan ini juga banyak yang menarik dan juga qualified pastinya. Nah, berbicara soal Sarinah, ada yang pengen aku sampaikan juga nih ke teman-teman generasi cashless pastinya. Jadi Sarinah ini tuh direnovasi pada tahun 2020, kemudian mereka reopening lagi pada tahun 2022, termasuk si Pasar Nusantara ini. Nah, selain itu ada lagi cerita menarik ya teman-teman. Kenapa aku bisa bilang itu menarik? Karena Sarinah ini dibangun sama Soekarno berdasarkan nama dari pengasuhnya, which itu adalah si Sarinah. Dan Soekarno berharap Sarinah ini jadi tempat untuk para UMKM untuk memperlihatkanlah hasil karyanya mereka gitu. Dan by the way, ada satu hal menarik lainnya yang akan aku kasih tahu ke kalian semua, yaitu pesan dari Sarinah kepada Soekarno. Nah, sebentar ya, kita baca dulu. Oke, bunyinya kayak gini teman-teman. Di atas segalanya engkau harus mencintai ibumu, tapi berikutnya engkau harus mencintai rakyat kecilmu. Selanjutnya engkau harus mencintai umat manusia. Sekian laporan dari Sarinah, kembali ke studio bersama Kenneth. Baik, terima kasih Via. Memang terlihat di sana tenannya banyak dan variatif banget di sana. Dan memang kuliner Nusantara itu harus jadi raja di rumahnya sendiri. Dan buat teman-teman generasi cashless semua, jika ingin menikmati berbagai sajian khas Nusantara, bisa langsung datang aja ke Pasar Nusantara di lantai basement Gedung Sarinah. Dengan berakhirnya liputan rekan saya Via, berakhir juga program Yukepo pada kesempatan kali ini. Nantikan terus program Yukepo berikutnya. Saya Kenneth Agusta Yanuar, pamit undur diri. Sampai jumpa. Check. Check one. Check. Check.